Selamat malam dan selamat bergabung di dalam diskusi firman Tuhan featuring PMR Abraham ya. Pemuda remaja Abraham di sini. Terus ya, jumpa lagi kalau begitu berarti bersama dengan saya Apel ya. Apel di sini bersama dengan Bevi ya. Bevi sudah saya kenalkan. Lalu dengan Bene ya. Dan Edit. Halo. Mas Adit ya. Kami di sini mau sharing-sharing, mau bersaksi, mau sama-sama belajar firman ya, berdiskusi. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung baik itu di Jimit maupun itu di YouTube, maupun itu di Facebook, maupun itu di Instagram, apa kabarnya ya? Semoga dalam keadaan yang sehatnya dan tentunya siap untuk melakukan hati dan sama-sama belajar firman. Karena tentunya kita sebagai anak-anak muda itu perlu segala usia perlu, cuman lebih dini lebih baik sebagai pemudi Kristen yang belajar firman. Kita hari ini mau ngebahas nih mengenai dan kebaikan. Bedanya apa? Gitu ya. Jadi jangan lupa di sini kita mau diskusi firman, jadi siapkan sumber firman yaitu yang ada di Bible. Alkitab, betul banget ya. Di sini kita jangan menafsirkan sendiri. Nggak baik. Nggak baik atau nggak benar? Dua-duanya Nggak sih. iya. Karena nggak benar. Kok bisa bilang begitu? Nah, kita ntar akan bahas nih ya. Akan bahas baik dan benar itu bedanya apa sih dalam kehidupan Kristen dan pengaruhnya apa? Emang penting banget itu. Iya. Kan berarti kan kalau penting banget biasanya itu perbedaan itu signifikan dan kontras. Jadi kita lihat bersama-sama. Di chapter 1 ini yang akan ngebahas itu kita berdua. Chapter 1 ya. Iya, cuman nggak apa-apa kalian kalau Ada episodenya ya. kalau mau nambah-nambahin ya. Iya. Jadi yang pertama kita ngebahas di sini tuh kebaikan dari sisi kebaikan. The good side. Ya. Seperti apa kebaikan yang dimaksud di dalam Injil Kristus ini? Kebaikan yang kita pelajari. Kita ambil contoh dulu dari ranah umum ya. Ranah umum. Ranah umum atau yang ada di dunia kebaikan. Menurut kamu orang baik itu gimana sih? Kalau dari kacamata umum itu. Secara umum nih, orang baik tuh baik. Jadi gini, kalau secara tindakannya ya tindakan. Dia Dan ini dong. dia tuh misalkan membantu orang. Dia membantu orang yang kesusahan. Nah itu sudah bisa masuk ke kategori baik. Ya, kita banyak ya menjumpai contoh-contoh orang baik yang menurut kacamata umum, seperti orang yang bersedekah, ya, yang orang yang tidak mematuhi norma-norma, yang mematuhi norma-norma berarti yang sopan, jaga sopan santun. Itu rata-rata sudah bisa dibilang orang baik, yang bicaranya lemah lembut, gitu, yang permisi, atau yang baik, ya itu baik menurut orang-orang di dunia. Nah, di sini saya juga waktu menyusun pertanyaan ini kan pertanyaan-tanya. Ini di Injil Kristus ini banyak yang kayak kamu jangan jemu-jemu berbuat baik. Nah, banyak orang mengartikan itu orang dalam Kristen ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik itu ya seperti itu, ya. Bantu orang. Jangan lupa untuk kayak bersedekah atau ngomong kasar. Ya seperti itulah, banyak yang ajaran-ajaran dunia yang dimasukkan ke dalam situ. Oke. Misalnya dulu punya keyakinan seperti itu. Nah, sekarang kita mau renungin bener gak sih seperti itu? Baik yang menurut
orang umum ini apakah sama dengan kebaikan yang ada di Kristus? Menurut orang bumi ya. Ya. Gimana? Beli aja. Ada orang yang di luar bumi kah? Bukan, maksudnya orang-orang dunia. Karena kita sudah harus bisa membedakannya antara orang-orang dunia dan murid Kristus. Ya. Lanjut. Nah, kita kan sudah sering kali, setiap kali ya. Kita yang namanya mau jadi murid Kristus, mau tahu gitu apa yang baik, kita harus menemukan dulu nih ya, kita tuh belajar firman itu tuh, firmannya tuh firmannya siapa sih? Alwi. Iya, maksudnya saya tanya siapa? Firman. Oke, firman Tuhan. Berarti Tuhan yang punya firman, Tuhan yang punya kehendak, benar kan, yang setuju bumi. Iya. Berarti harusnya baik atau buruknya itu menurut saya. Bukan dong. Berarti menurut firman. Nah, gitu. Jadi mulai sekarang ini kita ingetin dulu, kalau saudara-saudari atau teman-teman itu orang firman, harus dari sudut pandang atau perspektifnya Allah, ya. Baik-baik dulu nih, gampang dulu. Nah, sekarang kita lihat di sini firman Tuhan yang ada di ini Bu. Yang mana apa nih? Takut salah. Ya. Matius 19. Iya, betul. Iya, Matius 19 ayat 17. Ya. Yesus berkata, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Jadi ada pemuda yang menanyakan, ya, itu perbuatan baik apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal, ya kan? Nah, Yesus jawab kayak tadi, hanya satu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, ya, gitu ya. Berarti yang baik itu turuti segala perintah Allah. Oke, ini simpelkan seperti ini. Sekarang kita bandingkan ya. Tadi orang yang baik secara dunia dengan ini, turuti segala Perintah Allah. Kita lihat kepada orang dunia itu, misalkan dia bersedekah, dia berbuat baik, yang orang lihat, tapi di sisi lain dia juga melakukan hal-hal lain yang mungkin orang masih bisa bilang baik, tapi nggak sesuai dengan perintah Allah. Ada yang bisa nyebutin contohnya? Iya, manusiawi, sesuatu yang manusiawi gitu. Apa, ya. yo? Kayak misalkan buat baik tapi nggak sesuai dengan perintah Allah, misalnya bohong demi kebaikan orang lain. Oke, itu satu ya. Oh, nggak apa-apa, ya kan? Bohong sekali gitu kan, ini kan demi kebaikan kamu ya. Alasannya biasanya gini, baik menurut dunia kan isinya sepaket isi 3. Baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung. Nggak Gitu. ada yang lain. Misalkan seperti itu ya. Aduh, saya sebel, ini kan saya udah tahan udah 3 kali. Dulu pernah saya punya guru 7 kali dari limitnya. Kamu ada nggak yang limitnya lebih gede dari itu? Gitu ya. Kalau udah ke-8 nggak bisa, langsung Waduh. itu wajar, manusiawi, baik-baik aja. Tapi apakah tadi satu yang baik itu yang menurut perintah Allah? Enggak kan? Gitu. Ada juga yang dia nggak perlu tunjukkan ke orang lain, ya, keburukannya itu, dan dia sempat sendiri. Orang mah taunya dia baik-baik aja. Tapi misalnya dia apa ya contohnya? Ya apa tuh? Kenapa nunjuk diri sendiri, kenapa? Nunjuknya ke aku dari tadi. Enggak, maksudnya ini begini tangannya gitu. Misalkan seperti suka nonton film porno, atau dia suka ngerokok diem. Waduh. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang wajar bagi orang dunia, baik-baik aja, tapi gak sesuai dengan perintah Allah. Nah, jadi di sini kita tadi saya menemukan yang namanya perbedaan yang signifikan, perbedaan yang sangat kontras, sehingga ini penting ya. Menurut Kristus harus tahu ini, jangan sampai aduh nggak apa-apa lah, apa sih istilahnya, kompromi ya, betul banget,
kompromi terhadap dunia karena ini baik kok. Hey, tahu nggak dosa pertama itu gara-gara kenapa? Karena manusia menganggap itu baik buat dirinya. Misalnya kita lihat ya di Alkitab di Kejadian 3 ya, boleh dibacakan ayatnya. Oke, di Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, dan akhirnya dia makan nggak? Makan. Dan akhirnya tahu Lalu ia nggak? mengambil dari buahnya Nah. dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan akibatnya? suaminya pun memakannya. Dan akibatnya kalian bisa lihat di sisa Alkitabnya itu ya, Allah sampai harus memiliki, karena kasihnya itu dia punya rencana untuk menyelamatkan kita dari dosa yang gara-gara perbuatan kita sendiri menganggap itu baik ya. Jadi yang pertama, kesimpulan yang kita ambil dari poin pertama ini, chapter 1 ini adalah baik yang murid-murid Kristus tentunya harus lakukan itu adalah baik yang menurut perspektifnya Allah. Dan tadi di firman-Nya kita tahu satu yang baik itu adalah ketika kita menuruti segala perintah Allah. Makanya tadi si pemuda itu, kalau kita lanjutin lagi ceritanya, ternyata ada perintah yang dia nggak lakukan, yaitu apa? Menjual seluruh hartanya. Tidak cinta uang. Ya, ternyata masih ada tersimpan itu. Nah, kan nggak bisa kita mengotak-otakan atau milih-milih mau melakukan firman Allah, tapi turutilah segala perintah Tuhan. Itulah yang baik. Ngerti nggak nih? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas. Nah, makanya kalau kita lihat, kalau kita renungkan lebih dalam lagi, kalau kita tahu itu dari perspektifnya Allah, maka Allah ini punya standar atau punya pandangan di mana manusia itu harus mengikuti Tuhan Yesus, yang kudus dan sempurna. Maka baiknya yang kita lakukan itu harus mengarah pada kekudusan dan kesempurnaan, gitu ya. Karena kalau kita menuruti perintah Allah, maka nanti ujung-ujungnya ya keserupaan seperti Kristus. Jadi sudah ada indikatornya nih. Gimana nih maksudnya indikator? Kalau kita lagi menghadapi suatu situasi dan kita lihat ini kira-kira kalau saya lakukan, apakah ini membuat saya jauh dari Allah atau makin dekat dari Allah? Nah, itu bisa jadi indikator apakah itu dilakukan atau enggak, gitu. Ngerti nggak? Karena ada juga kan, apakah itu berguna, apakah itu membantu, itu bisa jadi suatu patokan. Tapi tentu aja berguna dan membangunnya sudut pandangnya bukan dari kita ya. Betul. Sudut pandang Allah. Jadi kalau kita kayak menerima tawaran-tawaran yang sebenarnya menguntungkan, yang sebenarnya nggak bikin saya rugi, malah bikin saya bertambah. Tapi maksudnya bertambah secara material, kekayaan material. Tetapi hal-hal seperti itu justru yang diperintahkan oleh Allah, jangan kita kejar, itu jangan kita bersahabat dengan dunia. Nah, itulah yang membedakan baiknya dunia dengan baiknya Allah. Baiknya dunia itu bisa menyeret kita kepada kebinasaan. Jadi gimana ya, dia tuh seperti kebaikan ini seperti topeng doang. Tapi pas di belakangnya dipakai, Itu kita akan terseret. Jadi harus hati-hati. hati-hati ya. Oke. Berarti sebenarnya chapter 1 udah sampai sini dulu nih. Kita udah bisa ngebedain bedanya dunia sama bedanya. Oh, ada yang mau disampaikan? Apa? Oh, ada. Nggak ada. Oke. Kalau gitu kita harus, kita udah tahu kebaikannya. Nah, terus kebenarannya apa? Nah, gitu kan. Kalau kita udah tahu kebaikan udah yang menurut Allah udah baik nih, gitu. Terus kebenaran ini apa lagi? Apakah ada di atasnya atau sama, saling melengkapi? Kita akan bahas bersama-sama dengan Cibepi dan Adib. Selingilah dulu. Ya, enggak.
Boleh. Yang apa tuh? Besok beneran. Kita selingi lagu dulu ya. Jangan lupa kalau ada teman-teman yang mau bertanya bisa banget. Tak kebalik sama yang atas. Ntar habis sama aku semua. Ketinggian. Yesus kau kebenaran Yang menyelamatkanku, berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Rela. email ya. Serahkan janjiku Rela. Kalau ku hidup
Oke. Iya betul. Maka dari itu sudah ditentukan ya poin. Oke, kita lanjut ke pembahasan di chapter 2 mengenai kebenaran. Ya, kebenaran ini bedanya apa sih dari kebalikan dan apa keterkaitannya? Atau mungkin ada nggak sih contoh kebenaran yang ada di dunia? Kebenarannya di dunia apa? Nah, kalau tadi kebaikan kita bisa nyebutin contoh-contohnya. Kalau kebenaran ada? Kebenaran ada contohnya di sini. Oh ada. Apa? Contoh satu ya yang kita anut, kita kan orang Indonesia ya kebetulan ya. Indonesia. Satu kebenaran yang kita anut ada KUHP. Kebenarannya di dunia apa? Oh, KUHP. Kasih uang habis perkara. Bukan ya? KUHP. Ketentuan umum dan hukum pidana. Oh iya. Hukum. Hukum ya. Hukum. Ya iya sih benar ya. Itu adil dan benar. Hukum. Menurut dunia. Menurut dunia. Karena tadi namanya hukum dunia. Hukum. Oh berarti ini beda ya? Sama hukum. Hukum kebenaran. Beda dong. Oh aduh apa? Ya iya sih benar ya. Itu adil dan Oh, benar. langsung sih. Langsung. Menurut artinya ke poin yang langsung betul lagi namanya hukum. Loh kan kita enak kalau misalkan ada pembawaannya ke poinnya begitu kan. Oh, Jadi kita persilahkan deh waktu dan tempat kita persilahkan Kebenaran sama Ci Beb. langsung ke poin. Apa? Kenapa ada kebaikan dan kebenaran dan dua-dua itu beda? Ini langsung ke Apa? Ya maksudnya apa kebenarannya itu? Slow. Sampai bisa jadi beda. Sabar. Udah, nah. Iya pak. Ya udah bulan. Apa itu tadi udah dibahas kebaikan, berarti sekarang kita masuk ke poin kebenaran. Sebelum dijelasin mengenai berbeda kebaikan kebenaran, nanti kita tahu dulu kebenaran itu apa. Karena seperti judulnya, kebenaran sama kebaikan beda. Wah iya, Hmm, Pasti. beda. Terus kebenaran itu gimana? Kita apa sih kebenaran? Jadi gini, kalau kebenaran berarti itu menunjukkan suatu perbuatan yang benar. Ya kan? Ya itu pasti. Iya. Iya. Nyamain juga kebenaran. Ya pasti perbuatannya benar. Iya, sebagai contoh-contoh ya kalau misalnya mau dilihat gimana ya, kebenaran itu bukan benar berarti ada sesuatu yang salah. Nah, untuk tahu nih ya, untuk tahu benar salahnya ada namanya hukum kan. Kalau di dunia ya, kita bicara di dunia. Contohnya seperti contoh menjelaskan apa sih itu kebenaran ya. Kita biar gampang dimengerti lewat sesuatu yang kita pahami sehari-hari aja. Contoh, kalau kita hidup di Indonesia, di negara Indonesia, untuk tahu oh ini yang kita lakukan itu benar atau salah itu bisa diukur dengan yang namanya hukum negara. Ya. Ada aturannya, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh apa segala macam kan. Nah, iya benar. Terus kalau misalnya kita melanggar, berarti hubungan kita Salah. kalau kita melakukan sesuai hukum berarti hubungan kita Benar. berarti kebenaran itu berarti sesuai dengan Hukum itu. yang berlaku. Iya, itu hukum itu kebenaran. Kita berkata ini sudah benar kalau sesuai dengan hukum yang tertera yang berlaku. Itu menurut hukum dunia. Itu contoh hari-hari jadi biar kita ngerti kebenaran itu seperti itu. Kalau kebaikan tadi kan patokannya abstrak. Ya, sih. Nggak ada yang benar-benar kayak tertulis ini tuh baik loh, nggak ada kan. Itu kalau kebaikan tuh abstrak di mana berdasarkan yang sudut pandang masing-masing individu. Bisa jadi menurut saya, menurut aku ini BD baik, Tapi menurut Kak Adit BD nggak baik. Mungkin karena BD pernah ngeselin apa buat ngesel Adit, ya kan? Iya. Bisa berarti jadi. berarti pernah ya? Pernah nggak ya? Jadi kalau kebenaran itu dia adalah suatu perbuatan yang sesuai dengan benar. Ada standarnya. Nggak abstrak kayak kebaikan tadi. Kalau kebaikan bisa beda-beda di masing-masing orang. Itu kebenaran. Nah, berarti kalau kebenaran dunia kan seperti menurut aturan dunia.
kebenaran dalam Kristus, ya berarti menurut Kristus. Betul. Berarti ada ya yang baik tapi nggak benar. Nggak ada dong. Kayak Robin Hood misalnya. Ada yang baik tapi nggak benar. Jadi baiknya di kalangan Baik kan orang-orang sana ya? dia ngasih duit, ngasih Tapi dari bagi-bagi Iya, duit. Tapi jadi nyuri bos. Nyuri. nyurinya kan nggak benar ya. Iya. Iya. Tapi dia baik menurut orang-orang yang dia kasih Orang duitnya. sana. Tapi menurut yang Orang dicuri juga nggak baik. Nah, itu makanya kan baik itu abstrak, nggak ada ukuran pastinya. Sementara kalau kebenaran itu ada ukuran pastinya, dia mutlak. Karena mencuri berarti Robin Hood salah. Salah. Wow. Wow. Ini kenapa nih? Kok jadi pandang-pandangan gitu sudah maksudnya? Ya biar nggak semuanya diambil kan biar bagi. Iya. Oke, silakan. Iya. Ternyata maksudnya itu. Iya, jadi kalau misalkan kebenaran ya, kebenaran yang menurut dunia itu standarnya kan hukum dunia. Tadi kan kayak misalkan di Indonesia ada UUD, KUHP, terus undang-undang, mungkin ada nanti ada apa lagi lah, keputusan pemerintah atau ada apa lagi, banyak lah pokoknya. Tapi standarnya itu kan sudah mutlak pasti, jadi standarnya sudah ada tertulis, yang mungkin masih bisa direvisi lagi ya. Nah kalau hukum Allah itu apa ya? Kebenaran yang menurut Allah itu kan berarti standarnya juga hukum Allah. Nah hukum Allah itu apa? Nah, apa tuh? Kita back to Bible ya. Jadi hukum Allah yang diberikan kepada manusia itu mulanya dari mana? Coba. Dari Allah. Pertama kali diberi ke. Iya, jadi kalau misalkan pengen lihat dari sejarahnya ya, itu hukum Allah yang pertama kali diperkenalkan kepada manusia itu memang hukum Taurat. Iya. Tapi perlu garis bawahi dulu. Hukum Taurat itu sesuatu yang masih rancu, cuman hukum tertulis. Kayak Undang-Undang Dasar hukum tertulis, terus habis itu KUHP hukum tertulis. Terus yang lain-lain juga hukum-hukum yang ada di dunia ini kan hukum tertulis. Nah, hukum Taurat itu hukum tertulisnya yang diberikan Allah kepada manusia. Ya, kita sering mengenalnya dengan 10 hukum Allah ya, yang ada di Keluaran berapa itu. Ya, pokoknya semua orang-orang yang beragama Kristen pasti tahu lah hukum Allah, jangan mulai dari ingat dan kuduskan hari Sabat, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Yang ada di dua loh batu itu ya. Itu loh hukum Allah yang pertama kali diperkenalkan kepada manusia. Tapi pada kenyataannya dan pada prakteknya itu kan manusia masih jahat di hadapan Allah, bahkan setelah ada hukum Taurat itu kan. Setelah Allah memberikan hukumnya langsung kepada manusia, ini loh standar kebenaran Allah tuh ini. Tapi manusia masih aja ditemukan bersalah. Kayak tadi contohnya tuh si anak muda yang disebutkan kan di Matius berapa tuh tadi yang kamu sebut? 19. Di Matius 19 ayat 17 itu kan dia orang muda, dia sudah melakukan 10 hukum Allah kan, yang nggak mencuri, nggak berzina, menghormati orang tua dan lain sebagainya. Tapi dia masih ditemukan salah di hadapan Allah. Kenapa? Karena standarnya Allah yang diberikan kepada manusia itu masih belum pakem, masih belum bisa dimengerti. Otak-otak manusia mungkin masih belum nyampe, atau mungkin sebenarnya sudah nyampe tapi masih mencari-cari celah. Nah, itu juga sering dilakukan kan sama orang-orang di dunia ini. Mereka yang bersalah untuk mencari-cari celah biar nggak kelihatan bersalah, nyewa pengacara. Ada kan? Atau langsung nyogok ke hakim tertingginya, salam tempel. Lama-lama aku kasih salam juga, tempel di pipi. Enggak, bercanda. Cuman intermezzo aja. Jadi begitu. Hukum Allah yang pertama kali diperkenalkan manusia itu memang adalah hukum Taurat yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai kepada bangsa Israel. Harapannya dengan memberikan hukum Allah itu, bangsa Israel bisa menjadi contoh kepada seluruh dunia. Ini loh hukum yang
diberikan Allah kepada bangsa Israel. Kami melakukannya dengan cara demikian. Tapi pada kenyataannya kan hukum Allah itu masih diselewengkan. Orang-orang masih berbuat dosa. Yang ada justru malah Israel ini bikin adat istiadat berdasarkan dari hukum Allah ini untuk menjatuhkan orang lain. Itu kan yang terjadi sama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kan. Mereka pakai adat istiadatnya itu untuk mencari-cari kesalahan yang terjadi sama orang. Nah, makanya hukum Allah ini akhirnya disempurnakan. Disempurnakan oleh siapa? Benar sekali, disempurnakan oleh Yesus Kristus. Dengan cara gimana? Yesus Kristus mengorbankan hidupnya. Mengorbankan hidupnya itu bukan cuma sekedar di kayu salib aja ya. Oke, memang pada endingnya di kayu salib, itu benar. Itu adalah titik ending di mana Yesus akhirnya menang atas dosa. Tapi pengorbanannya Yesus bukan cuma di kayu salib aja. Tapi kalau misalkan kita mau merenungkan kembali ya, Yesus itu kan selama hidup di dunia ini dia adalah manusia. Dia juga merasakan lapar, dia pasti juga punya berbagai keinginan selama hidupnya. Mungkin pengen membahagiakan Maria, mungkin pengen bikin Yusuf bangga, dan lain sebagainya. Cuman, apa yang dilakukan Yesus? Yesus mengorbankan seluruh hidupnya. Dia nggak hidup berdasarkan keinginan-keinginannya itu. Tujuannya Yesus adalah menunjukkan ini loh hukum Allah. Pengaplikasiannya dalam hidup kita ini seperti ini. Nah, makanya di Yohanes 14 ayat 6 kan dikatakan, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Jadi kebenarannya menurut Allah itu standarnya semua bisa kita lihat pada Yesus. Gimana caranya? Kita merenungkan Alkitab tentu aja. Kita merenungkan Alkitab, kita lihat standarnya yang ada pada Yesus itu, bagaimana cara Yesus hidup. Nah, kalau misalkan kita pengen benar di hadapan Allah, ya kita harus melakukan itu juga. Standarnya seperti itu. Jadi untuk tahu hukum itu ya harus mengenal Tuhan. Wah, ya harus. Karena hakim juga firman Tuhan. Iya, kan ada juga tuh ayatnya. Yang kalau misalkan di bumi, di dunia ini yang menghakimi kita kan sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan pada prakteknya nanti bisa aja berganti. Yang mungkin nanti standar keadilannya beda, mungkin hakim yang ini bisa disogok, yang ini enggak, dan lain sebagainya sesuai personalnya. Tetapi kalau hukum Allah itu semua standarnya sudah ada di Alkitab. Bagaimana Yesus hidup, dan itu juga yang menjadi hakimnya. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kita hidup nggak sesuai dengan firman ini, kita hidup nggak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Yesus, bagaimana kita hidup di dunia ini, ya kita pasti dinyatakan salah. Kalau udah salah berarti ya biasa. Mau itu kita sudah jadi orang baik ya, tadi kayak orang muda itu yang ada di Matius 19 ayat 17, itu orang baik loh. Dia sedemikian rupa sampai dia jadi kaya, tapi hatinya dia masih sama harta itu. Jadi dia nggak benar di hadapan Allah. Jadi ayat yang kelima hakim Yohanes 12:48. Kita buka ya, Yohanes 12 ayat 48. Kan kita harus back to Bible ya. Jadi jangan sampai perkataan kita nggak ada buktinya. Nah, ini Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, di sini dikatakan barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Nah, terus apakah dengan kita mendengarkan perkataannya Yesus udah cukup? Kan jadi pertanyaan kan di sini. Di sini kan katanya yang tidak menerima perkataan Yesus, ntar bisa beralasan dong, loh, aku sudah mendengarkan kok melalui apa yang dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta, aku seharusnya benar dong di hadapan Allah. Iya enggak? Iya, betul. Alibi, mencoba-coba cari alibi. Padahal Yesus mengajarkan juga tuh di Matius 7 ya kalau nggak salah ya, ayat 20 berapa? Yang dua macam dasar tuh.
2 Matius 7 ayat 24. Benar kan Matius 7 ayat 24 dan 26. Yang satu, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tuh. Jadi nggak cuma sekedar didengarkan, tapi juga harus dilakukan. Kenapa? Kalau yang nggak melakukan nih, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kalau kita baca di ayat sebelumnya juga, yang ayat termasuk salah satu favorit kita juga kan, yang di Matius 7 ayat 21 sampai 23-nya itu. Di 21-nya kita fokusnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, jadi kita standar benarnya itu bukan cuma sekedar mendengar, kayak apa yang dilakukan orang-orang beragama Kristen pada umumnya ya, dengan ke gereja, ke gedung yang disebut gereja. Sorry aku ralat sedikit, karena gereja itu adalah kita. Tapi orang-orang beragama Kristen menyebut suatu gedung itu gedung gereja. Terus habis itu mendengarkan khotbah yang dikatakan oleh Pak Pendeta, mereka sudah merasa, oh aku sudah jadi orang benar. Padahal nggak demikian. Kita juga harus melakukan apa yang difirmankan Tuhan, apa yang diajarkan Yesus, karena Yesus kan meninggalkan teladan. Dan demikian, ya makanya kan gini, orang-orang dunia, mereka masih bisa sewa pengacara, masih bisa mencari-cari celah di tengah-tengah hukum itu. Itu kan karena standar hukumnya masih sekedar tertulis. Belum ada contohnya ini loh yang benar-benar 100% seperti yang dimaui hukum itu tuh seperti ini. Itu kan masih belum ada. Tetapi kalau Allah, dia sudah memberikan hukum pertama dari yang diberikan oleh Israel tuh melalui Musa. Sudah digenapi juga oleh Yesus dengan memberikan contoh. Manusia mau berdalih apa lagi? Sudah ada buktinya. Sudah ada buktinya, makanya hukum Allah itu benar-benar sempurna. Sudah nggak ada lagi orang bisa berdalih, oh aku sudah melakukan ini kok, seharusnya aku jadi orang benar. Tapi dia masih belum seperti Kristus gitu, nggak bisa. Nah itu dia. Muncul lagi kan pertanyaan. Oh, tanya apa nih? Nah terus, oh, cincingnya udah aku kasih ya. Penting banget gitu. Pemuka-pemuka agama Kristen kan sering mengemukakan tuh, kita juga pasti sering dengar kan, cukup, udah cukup, jadi orang baik tuh sudah cukup. Pada prakteknya apakah itu benar sudah cukup? Terus bagaimana caranya kita supaya bisa menjadi orang benar itu tadi? Nah, kita bahas yuk sama-sama. Let's go. Mulai dari Kopen, yang dari tadi belum dapat. Sedih sekali sih. Kasihan aja. Kayak nangis. Nangis dulu. Sabar. Udah nangis ya, nangis. Nangisnya pindah ke si itu siapa? Saya. Bukan. Siapa yang pakai topeng itu? Ah, aku lupa namanya. Iya, itu si Holmes Alpitin. Oh, Situ tadi. Saya Wah. nangisnya sama dia. jadi kasihan Don Cappuccino dong. Kayaknya tadi mereka lagi pergi berdua soalnya. Don Cappuccino bingung pasti. Kasihan ya. Ini lebih kasihan lagi yang nonton. Karena nggak tahu siapa mereka berdua. Terus kita bahas di sini. Jadi kita back lagi ya ke Pembahasan. Kembali ke lab. Balik lagi. Masuk ke bagian yang cara-cara ya. Bedanya apa? Bedanya udah kamu. Aduh, kan Cibet sudah menyebutkan tadi. Bedanya antara kebenaran dan kebaikan yang aku ulang lagi nih, biar saudara-saudari sekalian yang mendengar juga lebih paham lagi ya sebelum. Sorry ya, aku ambil alih lagi. Oke, sudah dapat izin. Jadi gini, perbedaannya antara kebenaran dan kebaikan, singkat aja. Kebenaran itu ada standarnya, ada hukumnya yang tertulis, dan lebih sempurna lagi kalau misalkan ada contohnya. Sedangkan kebaikan itu sesuatu yang abstrak, dimana sesuai dengan perspektif manusia dan sesuai sama moodnya orang juga.
Misalkan moodnya lagi jelek, di traktir makan pizza juga belum tentu orang itu bilang baik. Tapi kalau moodnya lagi bagus, Baik. cuman sekedar dikasih kacang 2 biji aja udah dibilang orang baik. Agak beda. Iya, ya. Itu perbedaannya. Oke, kembali lagi ke Pak Ben. Ya, boleh dari saya. Mengenai caranya ya buat kebenaran itu ya. Sama tadi yang dikatakan bahwa kita cukup jadi orang baik itu benar enggak? Oke. Cuma jadi orang baik aja. Ya cukup lah. Cukup lah. Udah bener itu. Jadi orang baik doang. Serius. Aku juga dikasih ngomong nggak serius saya aja deh. Iya. Ya, jadi cukup enggak ya jadi orang baik? Tidak cukup. Karena apa? Tadi sudah dijelaskan ya. Saya nggak mau ngejelasin ulang. Nanti dijelasin ulang 2 kali. Ya iyalah. Nggak Masa apa-apa, saya biar ngejelasin lebih ulang ngerti. lagi? Biar lebih ngerti nggak apa-apa. Udah gini. Kebaikan itu kan tadi kan sudah bilang abstrak ya. Tergantung menurut individu masing-masing. Kalau kebenaran tadi ada hukumnya. Ya di dunia ini sendiri juga ada hukum yang menyatakan itu salah dan benar. Baik juga dengan kerajaan Allah. Dan di situ ada yang namanya hukum dan salah. Ya, jadi kalau misalnya kita manusia melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum Allah ini, yaitu firman Tuhan, yaitu salah. Udah, ya pengertian titik inti itu seperti itu. Nah, kalau untuk caranya untuk menuju ke kebenaran itu, untuk kita dikhususkan untuk pemuda-pemudi yang zaman sekarang, kalau saya lihat ya dari teman-teman saya juga ya, masih banyak yang melakukan cuma sekedar berbuat baik ya, jarang tuh. Saya kalau dari teman saya jarang yang ibaratnya mau melakukan kebenaran. Jadi cuma melakukan kebaikan tuh udah cukup bro ya, nggak kayak gitu. Makanya hal-hal yang perlu kita punya untuk nyampe ke kebenaran itu, yang pertama ini sering banget kita ucapkan, dan itu juga nama acara yang besok minggu akan ada. Karena itu memang basic dari segala sesuatu kalau mau ikut Yesus kan. Betul sekali. Nah, makanya saya tanya, besok acaranya apa yang muncul? Kalau nggak tahu, besok itu lembutkan hati. Lembutkan. Jadi proses yang pertamanya itu, caranya itu kita melembutkan hati. Ya, melembutkan hati. Karena melembutkan hati, kalau misalkan kita mengeraskan hati kita, otomatis untuk kedepannya ya, kalau kita merenungkan firman, atau misalkan mendengar perkataan orang, atau misalkan perkataan yang sekarang lagi saya sampaikan, itu nggak bakal bisa diterima. Mau saya ulang 10 kali, 100 kali, kalau misalkan tetap mengeraskan hati, tetap tidak bisa masuk. Ada tuh ayatnya di Yakobus 1 ayat 21. Oh, itu ini yang buanglah segala sesuatu yang kotor ya. Iya. Maka dari itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Ada itu ayatnya di Yakobus 1 ayat 21. Terus yang pertama ya, lembutkan hati. Setelah kita melembutkan hati, yang kita lakukan adalah kita percaya kepada firman Tuhan itu. Nah, tapi percayanya ini bukan hanya sekedar percaya di dalam pikiran dan perkataan saja, tapi dilakukan juga. Karena percaya itu adalah sebuah tindakan pekerjaan. Ada itu ayatnya, boleh dicari. Yohanes 6 ayat 28 ya. Percaya itu adalah sebuah pekerjaan. Sampai 20, sampai Sampai 28 29 benar. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Supaya mengerjakan ya, bukan supaya memikirkan, supaya kami pikirkan, atau supaya kami katakan, atau supaya kami tulis. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. nah tuh, diutus Allah. Dikerjakan. Dikerjakan ya. Jadi kita percaya kepada firman Tuhan, Injil murni ini
dikerjakan di dalam kehidupan kita. And ini ada 6. Ada banyak ya? Banyak. Yang ketiga itu lahir baru. Nah, ini ayatnya saya sering sebutin. Gatel. Iya. Ketiga itu lahir baru. Ya, lahir baru itu bukan yang sering kita lihat seperti dibaptis ya, masuk ke air habis itu naik, itu dibilang orang-orang bilang itu lahir baru. Ya, kalau nggak seperti itu ya. Jadi lahir baru yang dimaksud itu adalah kita, manusia lama kita, kehidupan lama kita mati. Ayatnya di mana tadi ayatnya? Di Kolose. Kolose berapa? Kolose 3. Ayat berapa? Ayat yang 10 lah. Oke, siap. Ini Kolose 3 ini aduh kasihan saya. Soalnya sering disebutin. Ayat Karena 5-nya bagus. dulu nggak sih? Iya. Ayat 5-nya dulu nggak sih? Ayat 5-nya ya, kita mematikan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kemudian ayat 10-nya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, tuh. Jadi lahir barunya itu balik lagi ke gambar kaliknya itu siapa? Yesus Kristus. Nah, kenapa harus lahir baru? Ya karena kalau nggak lahir baru, kita masih hidup tadi di dalam daging, di dalam dunia. Karena kalau misalkan kita itu menjalani Injil tapi juga dengan disertai kehidupan kita yang masih daging, itu ada tuh. Jangan menyembah dua Tuhan. Ada itu. Tidak bisa lupa. Tolong dicariin mas. Tolong cari. Oke. Lanjut aja sama lanjut. Jadi harus lahir baru. Setelah kita lahir baru, ini kelanjutannya dari kita mematikan daging, itu kita menyangkal. Matius 6 ayat 26. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Nah, Aku tadi mikir kamu bakal menjawab, kalau nggak lahir baru kita nggak akan bisa melihat kerajaan Allah. itu juga bisa ya sebenarnya. Tapi dia juga bisa. Kan ada ayatnya juga tuh di Yohanes 3 ayat 3. Tapi Iya. nggak apa-apa deh, lanjut aja. Jadi jawabannya ya itu ya, dua itu bisa. Itu ya. Jadi tadi yang keempat itu apa? Kita menyangkal diri kita, kita mematikan kedagingan kita. Sebenarnya sama aja kayak yang di 1 Petrus 1. Ayat yang ke-1 itu maksudnya. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Atau Petrus 4. Saya mau isi dulu kan. 1 Petrus 1 ayat 1, 1 Petrus 4 ayat 1 Petrus 1 ayat 1 tuh salam. Oh iya, jadi 1 Petrus 4. 1 Petrus Petrus 4. 4. Udah badan. Iya, 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Suara aku keluar lewat itu. iya itu ya. 1 Petrus 4 ayat 1. Atau bisa juga di Kolose 3 ayat 5 itu ya, karena kan kita disuruh mematikan daging. Itu yang keempat ya, tentang matikan daging. Terus yang kelima itu mengasihi Allah. Mengasihi Allah, melakukan segala perintahnya. Wow, mengasihi Allah. Mengasihi Allah. Ini saya lupa nih, ayatnya di mana? Mengasihi Allah. Tapi yang saya tahu mengasihi Allah itu pasti mempunyai pola pikir yang sama. Seperti yang dikatakan di Filipi 2 ayat 5. Ya, kita mempunyai pemikiran perasaan seperti Allah. Yang pastinya kita mengasihi. Apa? Yohanes 14 ayat 15. Ah iya ini, aduh. Oke, boleh dibacain. Yohanes 14 ayat 15 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, tuh kan, dapat. Ya, harus Menuruti lagi ya? Iya, menuruti lagi, baik lagi. Menuruti segala perintah Allah. Ya, otomatis itu pasti pemikiran perasaan sama. Itu tapi satu yang baik tuh ini bilang menuruti segala perintah Allah itu yang baik. Yang baik menurut Allah ya? Iya. Allah. Benar. Makanya juga benar. Benar. Ah berarti tadi ini kamu udah kelar belum? Belum terakhir. Lanjut. Lanjut.
Terakhir tuh berbuah, teman-teman semua. Kita semua harus berbuah. Saya lihat nih buah itu. Yohanes 15 ayat 5. Berbuah. Mana nih? Kok nggak ada sih? Yohanes 15 ayat 5. Oh, iya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan. Atau ayat Udah, 8-nya. udah nggak apa-apa. Oh, ya. Berbuah. Ya, ayat 8-nya deh aku bacain juga. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itu ya, berbuah. Jadi ada dampak atau misalnya ada sesuatu yang bisa dinikmati sama orang-orang lain ya, sama lingkungan sekitar gitu. Udah deh, tidak ada 6 ya. Dan ada lembutkan hati, percaya, akhir baru, menyangkal atau matikan daging, mengasihi, dan berbuah. Sekian. Terima kasih. Nah, jadi kebaikan itu bertentangan sama kebenaran enggak? Enggak. Jadi kalau misalkan boleh disimpulkan ya, kebenaran itu lingkupnya lebih luas daripada kebaikan. Cuman sekedar jadi orang baik itu belum tentu benar. Itu tadi kayak contohnya Robin Hood. Dia orang baik tapi nggak benar. Orang dunia juga tahu kan suka ada itu. Baik belum tentu benar. Benar. Iya. Tapi benar pasti baik. Tapi kalau benar pasti baik, apalagi ya benar di hadapan Allah. Waduh, itu mah udah. Kenapa? Soalnya standarnya Allah itu benar-benar klop antara kebenaran dan kebaikan itu benar-benar sesuai. Tapi benar itu pasti baik. Jadi itu tadi, kebenaran itu adalah bagian dari kebalik. Kebaikan itu adalah bagian dari kebenaran. Makanya kalau orang benar pasti baik. Tapi kalau orang baik belum tentu benar. Betul. Oke. Iya, saya setuju sih kalau kebenaran itu lingkupan lebih luas, dan makanya dari itu buah roh itu salah satu buahnya itu adalah kebenaran. Ya. Kebaikan, sorry. Gimana sih? Kalian pada Enggak, saya dari tadi koreksi. sengaja. Enggak mungkin. Saya tahu. Jadi buah roh itu ada Jangan 9. lihat saya tahu. Ya. Gak ada yang koreksi tadi Enggak ya. kan, saya kan pengen. Nih, saya mau lanjutin ngomong ya. Silakan. Buah roh ada 9. Nah, ketika kita tadi udah melakukan yang di mata tadi dengan semua itu melembutkan hati, Nah, enggak. Kan saya bilang melakukan 5 dengan semuanya melembutkan hati, ya 6 gitu. Menghasilkan 9 buah roh, salah satunya itu adalah kebaikan. Ya, makanya kebaikan itu salah satu porsi. Dan semuanya itu adalah kebenaran. Ya, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Karena Yesus ini adalah kebenaran. Yesus ini adalah firman. Jadi kebenaran itu ekivalen apa itu? dengan apa? Yeay. Bentar ya. Jadi firman itu ekivalen dengan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Jadi kalau kita hidup di luar firman, di luar Kristus, itu artinya tidak ada Kebaikan. kebenaran dong. Kebenaran. Iya, tidak ada kebenaran. Oh iya, benar. Dan dengan tidak ada kebenaran, ini menurut Allah kan, tidak ada kebenaran, tidak juga ada kebaikan. Sementara di dunia ini kalau kita cuma ngikutin kebaikan atau kebenaran menurut dunia, gimana kita mau sampai kepada Allah? Orang kepada Allah kita harus melalui Yesus. Nah, gitu sih. Jadi ini untuk menjadi perenungan bagi kita semua. Oke, saya mau bilang kebenaran yang mana dulu? Kebenaran itu hanya ada pada Yesus Kristus. Kebenaran yang menyelamatkan. Iya. The truth that can save you. Ya. Because nothing else can save you. Iya, benar. Betul. Benar sekali. Nah, ini ada satu- Bedanya apa? Siapa dulu? Bedanya gimana nih? Apa duluan? Oke, jadi gini. Kita kan sudah tahu ya kebenarannya Yesus, kebenarannya Allah itu suatu yang mutlak,
sesuatu yang kalau misalkan benar di hadapan Allah, itu pasti kita jadi baik, bahkan baik di hadapan dunia sekalipun. Kenapa? Hukum-hukum yang diberikan Allah itu kalau misalkan kita melakukan, orang lain nggak ada yang bisa membantah loh. Misalkan kalau orang dunia kan diajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sedangkan Yesus mengajarkan kasihlah musuhmu, kasihlah orang yang membenci kamu. Itu kan berarti standarnya udah jauh lebih tinggi. Nah, kalau sampai nih saat teman-teman atau saudara-saudara sekalian menemukan sesuatu yang diajarkan Kristus dan teman-teman atau saudara-saudara sekalian merasa tidak baik ya ajaran itu, hati-hati. Berarti ada yang salah di dalam diri kalian. Kayak misalkan nih, kita ditegur sama orang yang kita sudah tahu benar-benar menjadi murid Kristus, terus merasa wah orang ini nggak baik nih, wah aku ditegur-tegur kayak begitu. Hati-hati, itu berarti ada yang salah. Sesuatu yang sebenarnya teman-teman atau saudara-saudara sekalian sebenarnya merasa benar itu salah, tapi saudara-saudara dan teman-teman sekalian melakukan sesuatu yang kebalikan dari dasarnya tadi. Nggak melembutkan hati atau mengeraskan hati. Ingat loh, di Ibrani sampai diulang 3 kali. Di Ibrani 3 ayat 7, Ibrani 3 ayat 17 sampai Ibrani 4 ayat 7 itu dikatakan, jikalau masih bisa dikatakan hari ini, lembutkan hatimu, jangan seperti bangsa Israel dalam padang gurun. Nah, ini satu trivia yang orang-orang teolog-teolog pun sudah pada tahu loh. Antara Mesir sampai ke Kanaan itu kalau misalkan dilalui pakai jalan kaki aja, jalan kaki orang-orang modern ya, bukan orang-orang yang zaman dulu yang memang kuat jalan. Orang-orang zaman modern aja jalan kaki kurang lebih 4 tahun. Tapi karena orang-orang Israel mengeraskan hati, muter-muter tuh sampai 40 tahun. Wow. Makanya jangan sampai kayak orang-orang Israel zaman itu, mereka mengeraskan hati. Kita harus mau melembutkan hati. Saat kita tahu itu salah, kita ditegur, terima, perbaikin diri. Tapi itu bagian susahnya tuh di situ, Bang. Ya, karena memang. saya sendiri juga ngerasain. Itu kalau boleh bersaksi sedikit ya, semua dari kita pun juga dulu merasakan seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun aku sendiri juga terkadang secara nggak sadar masih menolak. Dan bahaya ya. Makanya kita kan terus harus melatih diri supaya kita bisa mengendalikan diri itu, supaya nggak kayak yang di minggu lalu aku bilang kan, aku masih meninju dengan sembarangan, nggak tahu ntar ternyata wasitnya ketinju atau siapa orang nonton ketinju, bodo amat, yang penting aku ninju. Kita jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus fokus pada tujuan kita. Kalau memang kita ditegur, hei kamu, misalkan Adit, kamu udah sedikit melenceng loh dari jalan Allah, cepat-cepat berbalik. Ya kita harus melembutkan hati, berjuang gimana caranya biar kita berbalik. Memang mungkin sulit, mungkin sedemikian susah karena mungkin itu berbeda dengan kebiasaan kita selama ini ya. Tapi mau berjuang apa enggak, itu aja. Pasti bisa kok. Itu sudah ditunjukin Yesus bisa, murid-muridnya bisa, bahkan murid dari murid-muridnya Yesus pun juga pada bisa. Kalau baca di Kisah Para Rasul kan, Stefanus itu kan bukan muridnya Yesus secara langsung. Terus diceritakan juga banyak dari murid-muridnya yang lain yang kita nggak temuin di 4 kitab Injil juga, mereka juga bisa kok. Nah, kenapa kita enggak? Oke, begitu. Silahkan Mas Bro Abel, tadi mau ngomong apa? Kan bagianku udah, aku udah menang tadi. Aku udah, silahkan. Lupa ya? Tadi lagi bahas kebenaran dan kebaikan. Tadi kan kebaikan adalah bagian dari kebenaran. Makanya kita harus melakukan hukum Allah supaya kita benar di hadapan Allah.
Berhubung Mas Abdal lupa, mari kita dengarkan kesimpulannya aja dulu atau mau selingin lagu dulu. Siapa tahu nanti waktu kesimpulan inget. Lagu dulu lagu. Kesimpulan satunya tadi itu. Kita tunggu kehadiran drummernya dulu. Udah dibayar tadi. Kebaiknya dengan hati Iya, puji Tuhan. Kita langsung kesimpulan aja. Ya. Yang kita pelajari hari ini mengenai kebaikan dan kebenaran bedanya itu apa? Kita belajar bahwa satu, ya, kebaikan itu ada yang menurut dunia dan menurut Allah. Dan kita sebagai umat Kristus tentunya, ayo renungkan dengan perspektif Allah. Sebab kebaikan dunia ini menyeret kepada kebinasaan dan perbuatan dosa karena cenderung kompromis. Ya, kalau kebaikan menurut Allah itu cuma satu yang baik.
yaitu menuruti segala perintah Allah, alias ya sebenarnya cukup kompleks juga sih, maksudnya prakteknya banyak tapi intinya satu, dan itulah yang membuat kebaikan Allah itu nggak kompromi ya, dan nggak bisa diragukan, nggak bisa diperdebatkan gitu. Oh sudah ada begini ini, jadi manusia nggak bisa menurut saya aku, dan ada menurut Allah. Dan kalau kebenaran juga ada kebenaran menurut dunia, yaitu law ya, dan ada juga kebenaran menurut Allah, yaitu law juga, tapi law of God, hukum Tuhan ya. Hukum Taurat kita tadi sudah belajar, itu sudah digenapi dan sudah tidak berlaku lagi. Sekarang yang berlaku adalah hukum Kristus, dan itu sudah bukan di batu lagi, tapi tertulis dalam hati. Nah, maka dari itu kita harus lembutkan hati sehingga ada Kristus di dalam diri kita. Kita mau menerima firman, dan kemudian kita mau menyangkal diri, kita mau lahir baru, kita mau mengasihi Yesus, sehingga kita berbuah. Karena isinya di situ ya kita kan melakukan perintah-perintah Allah yang tadi yang baik, menjadi pribadi yang berbuah. Dan dari situ kita belajar salah satu buahnya kan kebaikan. Maka kebenaran dan kebaikan itu kalau menurut Allah itu skopnya tuh lebih besar kebenaran, dan di dalam salah satunya itu ada kebaikan. Maka kalau kita belajar dari firman Tuhan, ada yang disebut jangan jemu-jemu berbuat baik, nah kamu berbuat baik, itu apa? Lakukan perintah Allah ya, bukan sekedar bersedekah atau sekedar menolong, tapi hidup kita ini masih suka-sukanya kita atau menurut moodnya kita. Lakukan perintah Allah, artinya kita kepada Tuhan itu kita berikan hidup kita ya, akal budi, pikiran, kekuatan, tenaga kita melayani, dan kepada sesama kita mengasihi sebagaimana mengasihi diri kita sendiri. Dan dengan demikian kebaikan kebenaran ini selesai materi ini. Oke. Ada nggak yang mau ngasih saran nih buat tema minggu depan? Kamu bertanya berkaitan dengan Boleh dicek ada pertanyaan nggak kira-kira? Instagram. Hah? Ada pertanyaan nggak? Ingatin Zoom. Kasih tahu. Pasti ada deh, pasti banyak yang bertanya. Kasih tahu aja deh. Kasih tahu. Iya, rupanya nggak ada pertanyaan. Oke, ya udah. Udah bisa. Kalau gitu kita mau announce. Besok kalau dalam bukan hati kita akan kasih tahu kepada kalian semua yang ada di Instagram, yang ada di Facebook, Twitter, yang ada di Instagram, Facebook dan Twitter. Jimit. Iya, Jimit. iya betul. Jimit. TikTok, Facebook. Facebook, Instagram, TikTok. Kalau begitu sampai di sini perjumpaan kita. Saya Abel, terus ini Bevi, terus ini Mas Adit, dan ini Bene, ya. Dan ini Bene. Kami pamit undur diri. Saudara-saudari, kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh orang yang terakhir sampai sini. Om Salpetit Bene. Ini mari kita berdoa. Bapak yang dalam surga, pada hari ini kami sudah selesai dalam mencari Jimit. Kami telah kebaikan dan kebenaran kami tahu kebaikan dari Engkau adalah kebaikan yang murni, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, menuruti segala perintah Allah. Dan kebaikan itu masuk ke dalam buah-buah, di mana kami yang belajar maupun yang mendengar harus melakukan kebenaran kebaikan yang sesuai dengan Injil firman Tuhan. Tujuan kiranya kami bagi mendengarkan pada saat ini bisa terus mengubah pola pikir dan tindakan kami untuk menjadi benar-benar murid-murid-Mu, di mana kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup kudus dan sempurna di dalam kehendak-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk Yesus Kristus kami melakukan doa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
Kalau gitu kita semua pamit undur diri. Shalom, Roh Kudus menyertai. Sampai jumpa. Bye. Ditunggu kehadiran besok di acara pagi atau minggu depan di Jimmy yang sama hari Sabtu juga. Kemudian di TikTok, di IG, Facebook, dan di Jimmy ditunggu bagi kehadirannya minggu depan. Terima kasih Tuhan, Yesus menyertai.